Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melana Yudha Nugroho dengan NIM A01230028, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Nas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang diambil oleh Pak Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono, SDM Eng, dengan topik perencanaan struktur gedung bertingkat tahan gempa. Latar belakang. Karena peningkatan populasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, lahan perkotaan semakin sempit dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga membutuhkan solusi, salah satunya adalah pembangunan gedung bertingkat secara vertikal untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersisa tersebut atau terbatas. Namun, ada tantangan tersendiri dalam pembangunan gedung bertingkat, yaitu memerlukan perencanaan struktur yang matang untuk menjamin kekuatan, kestabilan, dan keamanan dari beban mati, hidup, dan lateral. Karena di Indonesia adalah tempat terjadinya pertemuan tiga lempeng yang sehingga sering terjadi bencana alam, salah satunya adalah gempa. Sehingga didapatkan rumusan masalah. Satu, bagaimana merancang struktur bangunan gedung tingkat tahan terhadap gempa. Dua, bagaimana menganalisis beban mati, beban hidup, dan beban gempa berdasarkan respon spektrum percepatan gempa di daerah yang direncanakan. Tiga, berapakah ukuran dimensi struktur yang dibutuhkan agar mampu menahan dan memikul beban gempa dan beban-beban yang direncanakan. Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama, dapat melakukan perencanaan gedung bertingkat yang aman terhadap gempa pada lokasi yang akan direncanakan. Dua, dalam perencanaan dapat mengetahui sistem rangka memikul momen yang tepat agar dapat menahan beban-beban yang terjadi pada gedung bertingkat berdasarkan kategori resiko struktur bangunan. Tiga, mengetahui ukuran-ukuran dimensi yang dibutuhkan dalam perencanaan berdasarkan SNI yang berlaku. Terus manfaat pertama, ada menambah ilmu dalam perencanaan struktur bangunan gedung bertingkat yang aman dan memenuhi persyaratan ketahanan gempa. Kedua, menghasilkan pemodelan dan pembebanan yang terjadi di wilayah gempa pada lokasi yang akan direncanakan. Ketiga, memberikan gambaran dalam menentukan dimensi struktur bangunan perencanaan gedung bertingkat. Keempat, memberikan gambaran dan pembangunan gedung bertingkat yang aman sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi pengguna gedung tersebut. Penelitian dahulu yang menjadi acuan dalam database ini yang pertama ada di Pranata dan kawan-kawan dengan ditelitian struktur gedung 24 lantai dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK dan sistem Anda menggunakan performance basic design berdasarkan SNI 2847-2019. Kemudian ada Baruludin Bukhori dan judul perencanaan struktur bangunan gedung perkantoran 15 lantai di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian ada Risyanto Adinugroho dan kawan-kawan dengan judul perencanaan struktur gedung 9 lantai Hotel Ski Seaview Jepara. Kemudian ada Hesti Aulia Dewia dengan kawan-kawan dan judul analisis kinerja struktur gedung bertingkat menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus pada pembangunan rumah susun Cakung, Jakarta Timur. Dan ada sistem rangka pemikul momen yang dibagi menjadi tiga berdasarkan SNI. Pertama ada SRPMB atau sistem rangka pemikul momen biasa, yang dimana ini memiliki tingkatan databilitas paling kecil yang digunakan dalam perhitungan struktur bangunan gedung yang terletak pada kategori desain seismiknya KDS atau KDS-nya 1 dan 2. Kemudian ada SRPMM, sistem rangka pemikul momen menengah, sistem yang
sistem bangunan yang menitik beratkan kewaspadaannya terhadap kegagalan struktur akibat keruntuhan geser yang digunakan untuk perhitungan struktur bangunan yang terletak pada kategori desain seismiknya atau KDS-nya 3 dan 4. Kemudian ada SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus, di mana yang memiliki utilitas paling tinggi yang digunakan untuk perhitungan struktur bangunan gedung terletak pada kategori desain seismik atau KDS 5. Kemudian ada pembangunan bangunan yang pertama ada beban mati, di mana beban mati adalah beban konstruksi itu sendiri, seperti balok atau kolom. Dan ada beban hidup yang di mana beban tidak yang diakibatkan oleh kehadiran penghuni atau barang atau yang bisa dipindah seperti kursi atau lain-lain. Dan ada beban gempa yang diakibatkan percepatan getaran permukaan tanah pada batuan dasar. Dan ada beban angin, beban yang bekerja pada permukaan bangunan struktur akibat dari pergerakan udara yang menabrak suatu benda, hingga energi kinetik dari angin berubah menjadi energi potensial yang menekan atau menarik benda tersebut. Dan ada elemen-elemen struktur. Pertama ada pelat lantai, di mana menerima beban hidup dan beban mati secara langsung, kemudian disalurkan ke balok. Kemudian ada balok dan kolom, di mana balok menerima beban dari pelat lantai tadi, dan kolom menerima momen lentur. Balok menerima momen lentur, dan kolom meneruskan momen berat bangunan hingga ke struktur pondasi dasar. Dinding geser atau shear wall adalah dinding vertikal yang difungsikan khusus untuk menahan utama gaya geser dan gaya lateral gempa. Kemudian ada pondasi, di mana pondasi adalah struktur paling bawah yang digunakan untuk menyalurkan beban-beban yang diterima dari atas ke lapisan tanah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam kata atau kurangnya tugas yang belum sempurna ini, ya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.